Harusnya kalau yang normal kayak gini nih, hijau kan, untuk mencegah jamur yang tadi bisa menyebabkan kanker batang. Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah, mudah dan murah ala Ladiniko Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hama atau penyakit apa saja yang sering menyerang pohon durian di kebun Ladiniko Farm ya. Nah, sekarang kita ada di bawah pohon durian duri hitam di depan rumah. Yang ini usianya sudah bulan April besok 5 tahun ya. Usia 5 tahun sesuai dengan usia anak kita yang pertama ya. Memang kita tanam untuk apa sih? Ya kita berharap bisa jual buahnya juga. Jadi untuk sekolahnya anak kita gitu. Nah, itu sedikit intermezzo. Pohon durian ini sudah mulai berbunga di usia 3,5 tahun. Atau belajar berbunga ya, itu pertama kali. Terus kemudian baru kita benar-benar buahkan itu tahun kemarin, 2024. Dan alhamdulillah kita sudah kontrol hasilnya. Sudah kita icipin buah-buahnya. Hanya ada berapa? 4 atau 6 bun? 6 ya, ada 6 buahnya. Tapi memang ya karena buah pertama kita masih belum jual, banyak yang pengen beli tapi kita belum jual, emang karena kita pengen kalibrasi dulu atau kita kontrol, quality control dulu ya, seperti apa sih buah pertama. Pemupukan yang kita lakukan itu menggunakan pupuk organik dan kita sudah dapatkan hasilnya. Tahun ini kita akan pupuk menggunakan pupuk kimia. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu sekarang, kita akan bahas hama penyakit yang sering menyerang tanaman durian kita. Nah, tapi sebelum kita bahas hama, apa sih pentingnya kita mengendalikan hama atau membasmi hama penyakit ya? Nah, karena khususnya ini yang sering diserang oleh hama itu bagian daun ya. Nah, bagian daun itu merupakan salah satu bagian yang terpenting di tanaman untuk fotosintesis atau menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri ya. Ya, jadi kalau dia fotosintesis itu melalui daun, di mana daun itu terdapat apa ya, klorofil atau zat hijau daun. Tempat dia masak tuh di bagian klorofil itu ya. Jadi warna daun ini merupakan kumpulan dari banyak klorofil. Bagian bawahnya tidak terlalu hijau. Itu artinya konsentrasi klorofil itu terdapat pada permukaan atas daun untuk durian. Bagian bawahnya nggak terlalu banyak. Nah, terus kita kasih lihat dampak hama kalau misalkan tidak dikendalikan ini nih. Nah, ini kejadiannya kita terlambat yang mengantisipasi hama. Nah, akhirnya terjadilah titik-titik berwarna kuning coklat seperti ini ya. Nah, harusnya mulus seperti ini, bagian ini mulus nih. Nah, kalau mulus seperti ini, dia isinya semua klorofil. Jadi bisa 100% memasak. Nah, tapi kalau ada bagian kuning coklat seperti ini, berarti kan yang tadinya harusnya 100% jadi berkurang loh. Bagian yang kuning, bagian yang coklat itu dia nggak bisa masak ya. Jadi luasan daun yang digunakan untuk masak, untuk mengolah makanan buat durian itu berkurang. Nah, kalau ini berkurangnya, dihitung-hitung mungkin ada 10% atau 20% dari luasan daun, berarti kemampuan masak si daun durian ini berkurang 20%. Yang harusnya bisa masak misalkan 10, nah jadi hanya masak 8. Nah, dampaknya apa? Kalau masakannya berkurang jadi hanya 8, semakin banyak masak ya, itu pertumbuhan tanamannya semakin cepat. Misalkan harusnya 10 tahun ya, masak untuk 10 tahun karena 20% berkurang, jadi berkurang 2 tahun. Atau misalkan 5 tahun, kecepatan pohonnya untuk cepat berbuah itu jadi berkurang. Harusnya bisa untuk 3 tahun atau 3,5 tahun itu dibuahkan. Nah, karena terserang hama, ya berkurang jadi lebih lama sedikit. Jadi misalkan 4 tahun, 5 tahun kayak gitu. Kan semua orang berharap pohonnya lebih cepat berbuah supaya bisa lebih cepat menikmati hasilnya. Ini salah satu contohnya. Nah, berikutnya
kita kasih tahu dampak pohon durian kalau terserang hama kutu nih kayak gini ya. Waduh, ini udah nggak ada. Bentar kita cari dulu yang ada kutunya. Nah, nih. Kelihatan nggak kalau kayak gini? Nih, dia kutu yang pergerakannya lumayan cepat ya. Lumayan cepat. Terus cirinya ada kayak ekor, tapi itu sebenarnya bukan ekor, dia kayak semacam apa ya? Kotoran ya. Kutunya tuh sebenarnya nggak ada ekornya nih. Nih kita hilangkan nih. Nah, yang ini nih. Nih kayak gini nih kutu aslinya. Nah, yang kayak ekor itu sebenarnya kotorannya dia ya. Nah, inilah menyebabkan daun akhirnya jadi titik-titik ya. Tadi kayak gini ya. Nah, ini. Nah, dia tuh pergerakannya cepat. Jadi, biasanya kalau kita semprot bagian atas, dia akan masuk pindah ke bawah. Kalau kita semprot ke bawah, dia pindah ke atas. Jadi, untuk pengendaliannya, ini harus disemprot bagian bawah dulu. Nah, biasanya dia ada bagian atas. Di bagian atas daun, tergantung posisi daun. Nah, kalau posisi daun begini, dia ada di atas. Tapi kalau daunnya misalkan begini, nah dia akan ada di posisi yang salah satu sisi. Salah satu sisi. Nah, ini kita balik gini, dia akan pindah ke bawah. Ngumpet gitu ya, lihat orang. Nah, itu. Nah, ini tipsnya adalah kita semprot bagian bawah dulu, supaya dia, apa ya, nggak tahu di bagian bawah itu udah disemprot. Nanti baru bagian atas kita semprot, dia kan pindah ke bawah. Nah, racun yang kita gunakan adalah racun kontak. Jadi begitu dia pindah ke bawah, ya dia nggak kena yang dari atas, tapi dia nginjek, nginjek istilahnya larutan insektisida yang sudah kita semprotkan ke bawah. Nah, akhirnya dia mati juga. Gitu ya. Untuk ini apa ya namanya? Mudah-mudahan kita bisa, atau sebaliknya yang tahu ini namanya apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini yang pertama. Nah, dia nyerangnya biasanya waktu daun masih muda seperti ini. Ini daun muda masih belum kuncup, masih belum mekar ya, masih kuncup, dia tuh udah nyerang. Jadi begitu mekar, akhirnya hasilnya jadi titik-titik kayak gini. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan kasih tahu hama berikutnya yang ini relatif lebih sulit pengendaliannya. Nah, dampaknya kita kasih lihat dampaknya dulu. Nih. Contohnya kayak gini ya. Nih, dampaknya itu dia bikin daunnya rontok. Daun rontok kayak gini. Dia harusnya tumbuh kan, tapi daunnya nih rontok. Terus ini juga nih. Kayak gini nih. Nih, daunnya rontok kan. Ini sudah keluar pecah tunas awalnya, tapi daunnya akhirnya rontok. Nah, ini akibatnya apa? Kalau tadi kutu yang tadi ya, itu kan menyebabkan hanya titik-titik aja. Jadi luasan daun untuk fotosintesis berkurang. Kalau ini hilang sama sekali ya daunnya. Ini bahkan lebih ekstrimnya lagi, bikin pucuknya tadi kering. Nah, kalau pucuk udah kering yang awalnya tumbuhnya, kalau dia nyerangnya di bagian pucuk daun yang bagian cabangnya harusnya lurus. Nah, karena pucuknya mati, akhirnya dia tumbuhnya ke samping. Atau kalau kenanya di pucuk paling atas, ya itu juga malah pertumbuhannya jadi terhambat ya ke atas kayak gitu. Gitu. Nah, penyebabnya apa? Ada di sini nih. Nah, ini ya. Nih, seperti ini. Ciri-cirinya biasanya juga menyerang di salon tunas baru. Atau bahkan di pucuknya ya. Sebelum dia mekar tuh dia sudah nyerang. Ciri-cirinya tuh nanti ada putih-putih atau bahkan ada kayak ini, bulatan-bulatan ini. Kelihatan nggak ya bulatannya? Nih, yang di sini nih ah. Lebih tahu. Oh, kutunya ini nih. Kutunya kelihatan. Nih, kutunya tuh seperti ini ya. Yang warna coklat ini. Kita ambil biar lebih mudah kita identifikasi kutunya. Nah, ini udah kita ambil tapi coba lihat nih. Dia ngumpulnya di sini nih. Tadi kan kita ambil stipulanya ya. Itu dia ngumpul semua di celah-celahnya. Ya tuh. Oh, tuh.
Ini anakannya yang warnanya kemerahan. Ini kan jalan ya. Kemerahan ada putih-putihnya. Nih, nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau kutu dewasanya seperti ini. Ini kutu atau tungau sih hitungannya. Ini jalannya. Dewasanya jadi kecoklatan. Kalau yang waktu mudanya kemerahan, kuning, oranye, kemerahan. Saya jelas ya penyebabnya. Nah, yang menyebabkan dia relatif lebih sulit dibasmi itu karena dia ngumpet di sini, stipula daunnya. Ini kita buka ya. Ini stipula bukan daun ya. Tuh, sebanyak itu tuh. Nah, ini ya. Dia kan posisinya tadi stipula itu kan di waktu masih muda kan tertutup seperti ini tadi. Posisi yang kita ambil. Tadi posisinya tertutup gini. Nah, dia baru mekar setelah daunnya semakin besar. Didesak oleh daun, dia akan pecah. Nah, baru dia lepas. Tapi yang jadi masalah, dia kan nyerangnya sebelum daun itu mekar nih, seperti ini ya. Daun belum mekar tuh udah mulai diserang. Dan dia kalau parah bisa menyebabkan akhirnya daun ini jadi rontok. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ini belum sampai rontok ya. Belum sampai rontok. Tapi di banyak kasus itu menyebabkan kerontokan. Nah, selain menyerang daun muda, dia juga nyerang calon bunga. Nah, kalau ini dampaknya benar-benar fatal ya. Bunga kalau kena kutu tadi itu pasti akan gagal mekar atau bahkan mati kering ya. Kemarin kayaknya kita sempat lihat ada. Kelihatan nggak, Bu? Coba dari Gofam bisa lihat ini ada putih-putih di sini sama yang di sini. Ini sebenarnya dia ada calon bunga atau beruntus-beruntus gitu ya. Tapi kalau udah keserang ini nggak cepat-cepat kita basmi, dia akan busuk atau kering nanti, jadi nggak jadi mengembang ya, nggak jadi membesar. Nah, contoh bunganya tuh kayak gini nih. Ini calon bunga ya kayak gini ya. Ini yang harusnya warnanya coklat begini, beruntus-beruntus. Nah, ini mulai kena serangan nih. Nah, kalau yang ini tadi udah parah serangannya. Ya semoga masih nggak terlambat ya. Ini juga ada nih beruntus-beruntus bunga. Nih ada yang ini satu, ini dua, ya. Itu. Ini yang paling serem nih. Kalau misalkan sampai nggak kita kendalikan, nanti bunganya gagal. Itu pengalaman tahun kemarin ya. Beberapa bunga itu akhirnya kering, calon bunga itu kering, nggak sempat mengembang. Wah, ada juga nih yang deket nih. Ini ya putih-putih ya. Putihnya mana ya? Ya kayak gini lah. Harusnya kayak gini. Nah, harusnya kayak gini nih. Itu dua penyakit yang sering menyerang pohon durian di Ladinico Farm ya. Ada juga penyakit orang nyebutnya kanker batang atau calon kanker batang ya. Ini contohnya ini. Kita udah pernah kena serangan. Ini udah pulih ya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Ini cara penanganannya kita kerok ya sampai ke batang-batangnya. Ini udah nutup lagi. Ada juga yang ini. Ini belum menutup 100% ya. Oh, kita udah pernah video, nanti kita tampilkan videonya ya. Nah, itu semacam kayak kutu kecil. Dia nusuk bagian kambium dulu, kulit kambium. Nah, setelah sampai kambium yang lebih parah itu dia bisa sampai ke inti batang. Nah, itu bukan ulat penggerek batang ya, beda. Nah, tapi kalau itu dibiarkan, dia bisa jadi tempat masuknya penyakit yang lebih mematikan buat pohon durian. Apa itu? Kanker batang. Nah, jadi cirinya itu nanti batangnya mulai warnanya kecoklatan. Harusnya putih ya. Putih itu dia kecoklatan. Nah, itu sudah mulai terserang apa namanya kanker batang. Kanker batang ini sebenarnya apa? Dia jamur bersel satu ya.
Nggak tahu apakah dikombinasikan sama bakteri juga atau enggak gitu. Yang jelas itu jamur akhirnya nyerang batang. Jadi karena luka, bolong, basah. Nah, karena basah yang mengeluarkan air, ciri-cirinya basah ngeluarin air. Kemudian nanti kita bisa tampilkan videonya waktu kita sedang ngobatin yang di luar ya, yang duri hitam. Itu ciri-cirinya pasti basah. Nanti lama-lama kalau dibiarin terserang jamur yang bisa menyebabkan kanker batang. Atau kita kasih lihat, kayaknya ada deh. Coba sini. Ini ya, seperti ini ya tampilannya. Ini karena sudah agak siang, nggak terlalu basah, tapi ini bekas ya, bekasnya. Kalau pagi atau habis subuh lah, sekitar jam 6, cobalah lihat. Pasti ini nanti keluar macam kayak basah. Padahal nggak hujan, tapi kok basah ya. Nah, sobat Ladino Farm, makanya perlu kalau pagi-pagi dilihat-lihat tanaman duriannya. Oke. Nih sekarang kita coba lihat ya isinya seperti apa ya. Nih tuh kondisinya. Harusnya kalau yang normal kayak gini nih. Hijau kan. Hijau. Ini busuk posisinya. Ini udah cukup lama ya. Sengaja kita biarin. Ternyata bisa kita bahas sekarang. Nah ini kalau terus dibiarin, nanti lama-lama dia masuk ke dalam. Terus bisa jadi kanker batang juga kalau terserang jamur yang berikutnya ya. Kalau ini bukan jamur, ini serangga kecil gitu. Nah ini yang sudah kita lakukan penanganan. Ini udah lama banget, lebih dari 6 bulan ya, udah lama banget. Boten. Oke. Oh, ini kita lihat sudah. Kalau yang lainnya ini nih sempat keserang juga. Ini 1, ini 2, ini juga nih. Tapi kalau yang 3 ini kebetulan masih di kulit ya, kulit sama kambium ya, belum sampai masuk ke batang yang coklat atau batang utama ya. Jadi penanganannya cukup kita kerok aja, terus kita oleskan pakai apa itu? Antrakol sama decis. Ya, kalau decisnya untuk mematikan jamurnya, mematikan serangganya ya. Terus kita kasih antrakol untuk mencegah jamur yang tadi bisa menyebabkan kanker batang. Ya, kita lihat seperti apa hasilnya. Yang jelas pohonnya kemarin sudah berbuah, sudah panen buahnya juga. Kelihatan nggak di sebelah? Nah ini ya, ini kita kasih apa namanya, tisu. Gimana ya? Kelihatan dari sana coba. Ini udah nggak keluar air ya. Ini udah nggak, maksudnya ini kan air soalnya emang kemarin hujan ya. Terus tisu kan pasti menyerap air. Yang jelas ini sudah semakin pulih, sudah nggak netes lagi ngeluarin air lagi. Soalnya sembuh. Nanti cara penanganannya mudah-mudahan bisa kita upload juga. Itu ya Sobat Ladino Farm. 3. Oh satu lagi yang sering menyerang itu belalang. Contoh yang kena belalang, daunnya gripis. Nih ada nih. Nih. Berikutnya adalah serangan belalang. Itu daun yang harusnya normalnya seperti ini. Nah, ini juga nggak normal ada nih. Ini ya. Atau ini nih. Ini normal ya. Normal. Tapi ini warnanya nggak normal, kenapa? Emang kemarin baru selesai pembuahan ya. Ini tunas barunya nih yang insya Allah normal warnanya. Awalnya hijau semua, bentuknya normal. Kalau diserang sama belalang jadi seperti ini, gripis-gripis gini. Nah ini cara penanganannya juga pakai pupuk, pakai insektisida kontak sama lambung. Ini juga nih, begini. Tuh, jadi ada 4 hama yang sering menyerang di kebun Ladino Farm. Yang pertama tadi, terus yang kedua yang kutu-kutu di ketiak daun,
Terus sama yang ketiga belalang. Nah yang keempat ini agak jarang tuh, yang tadi apa namanya nyerang batang itu agak jarang. Itu ya, meskipun mungkin di tempat Sobat Londiko Farm atau di kebun-kebun durian banyak lagi penyakitnya ya, kayak misalkan rayap, terus sampai apa namanya yang nyerang akar juga, ada uret juga, ada jamur akar, terus ada juga yang pucuknya tiba-tiba mengering itu ada juga, atau hawar daun. Nah hawar daun itu kita pernah kena juga, hawar daun, tapi berhasil kita kendalikan ya. Hawar daun ini bahaya, jadi ini ada daun atau ranting yang di bawah, daunnya mepet sama tanah, itu hati-hati ya Sobat Londiko Farm. Itu biasanya hawar daun tuh nyerangnya mulai dari bawah, daun yang di bawah ini kena duluan, terus dia merambat ke atas, lama-lama ke atas, dan pohonnya juga bisa mati tuh. Nah dia biasanya terserang itu karena lembab ya, terlalu lembab. Nah, kalau di sini kenapa kok kita berani nggak apa ya, nggak kita pangkas, harusnya ini dipotong. Kalau buat kebun durian harusnya dipotong, ini nggak kita potong ya karena kita ambil untuk entresnya ya, untuk entresnya kita sambung sendiri, plus buat pijakan kalau kita naik ke atas. Jadi kita nggak terlalu pintar manjat, nah, harus butuh pijakan. Ini yang di bawah rencananya buat pijakan. Nah terus bawahnya emang sudah kita antisipasi, rumputnya sudah nggak ada, jadinya terus ini kan terbuka, angin juga kenceng, jadi insya Allah nggak terlalu lembab dan kita yakin aman gitu. Karena kita juga selalu kendalikan ininya ya, nggak pakai full kimia, jadi kita juga pakai pupuk organik, terus pakai juga bakteri pembenah tanah, baik itu E4 ataupun yang lokal ya, yang kita bikin sendiri. Itu rutin, jadi ekosistem di tanah, jamurnya dan bakterinya itu terkendali dengan baik, jadinya nggak mungkin sampai ada serangan hawar daun. Itu tadi serangan penyakit-penyakit yang sering menyerang pohon di kebun Londiko Farm. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe Londiko Farm channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.